الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وجعل ضياقا على قلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ذكر الله ذكرا كثيرا. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. وقال أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. آمين. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah dengan kekuatan iman dan Islam, taufik dan hidayah yang Allah berikan. Maka pada malam hari ini kita sama-sama bisa bersyukur di hadapan Allah dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban, wabil khusus sunnatul Rasul, yaitu mendirikan salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir. Kita memohon kepada Allah semoga salat yang kita dirikan, infak dan sedekah yang kita nafkahkan untuk kemakmuran masjid ini, rijalun qalbuhu mu'allafun fil masajid, Allah Subhanahu wa taala terima dan mencatatnya sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama dan yang paling utama yang harus kita panjatkan adalah syukur kita kepada Allah, dipertemukannya dengan bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin muslimat seluruh dunia. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, Ramadan syahrul ummati, Ramadan itu adalah bulan untuk umatku, karena di dalamnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala
Syahrul Mubarak sering kita dengar. Bulan yang penuh keberkahan bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan dan bagi orang yang mengikhlaskan dirinya dalam puasa Ramadan dan melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keberkahan itu pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an, "Walau ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas samai wal ardh." Jikalau kaum ini, negeri ini, lingkungan ini, keluarga ini, jiwa ini, dalam kitab Shofat Tafasir ditafsirkan, beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka wajar, karena Ramadan adalah salah satu perintah Allah. Siapa yang melaksanakannya? Siapa yang dihimbau? Siapa yang diajak? Adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diiringi dengan keimanan, ending daripada puasa Ramadan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar orang yang mampu melaksanakan puasa Ramadan adalah dia menyebutkan dengan ucapan Syahrul Mubarak, belum bulan penuh dengan keberkahan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada yang menyampaikan lagi, Rasulullah SAW menyampaikan Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Bagi siapa? Bagi orang-orang muslim dan muslimat yang mengharapkan ampunan Allah. Orang yang tidak lalai akan apa-apa yang dia kerjakan. Kadang-kadang jemaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, lalai untuk bertobat. Kita berbuat sesuatu, ucapan, tindakan, lalai untuk menghisab diri kita. Padahal jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW menganjurkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hisab? Perhitungan. Memperhitungkan diri, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang mengetahui kesalahan, kehilapan yang kita perbuat hanya diri kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mengharapkan maghfirah Allah, ampunan Allah, dengan salah satunya melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan diiringi dengan keimanan dan hanya mengharap ridhonya, hanya mengharap ridho Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Jadi orang yang akan mendapatkan maghfirah Allah itu dengan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu diiringi kembali dalam rangka mencari maghfirah Allah dengan membaca istighfar. Perbanyaklah membaca istighfar. وَشَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
ampunan Allah. Karena orang yang selalu menyegerakan apabila dia berbuat kesalahan, dia segera memohon ampun kepada Allah. Allah siapkan surga yang luasnya antara langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, disebut dengan bulan maghfirah Allah adalah orang-orang yang mampu mengharap ampunan Allah dalam kehidupannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan itqu minan nar, bulan yang dijauhkan daripada siksa api neraka. Orang-orang yang mampu melaksanakan puasa Ramadan yakin akan dijauhkan daripada siksa api neraka. Ada satu hadis yang disampaikan, man farikha bi dukhuli Ramadan harramallah jasadahu 'ala an-nar. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan jasadnya masuk di semua api neraka. Gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan karena di dalamnya penuh dengan keberkahan, karena di dalamnya penuh dengan ampunan Allah, karena di dalamnya yudhaifu liman yasha, Allah melipat gandakan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, Imam Malik menyampaikan dalam satu kitabnya Duratun Nasih, "Lau ta'lamu ummati fi syahri Ramadan." Sekiranya umatku mengetahui kebaikan dan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka umatku akan memohon dan meminta agar semua bulan menjadi Ramadan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya apabila kita ingin mengetahui kebaikan, kemuliaan bulan Ramadan, yaitu tema malam ini, puasa yang berkualitas yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu yang berkualitas. Silakan satu hadis yang menyampaikan, kullu amal ibnu adam lahu illa syawm fa innahu li wa ana azrimi. Setiap amal ibadah anak Adam lahu akan kembali kepadanya. Salat yang kita dirikan akan kembali kepada diri kita. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Salat yang seperti apa? Salat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Infak, sedekah yang kita nafkahkan akan kembali kepada diri kita. Bagaimana fadilah daripada salat. Maka orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu mengeluarkan infak dan sedekah semata-mata untuk membersihkan dirinya, untuk membersihkan hartanya. Dan nanti jemaah yang dimuliakan Allah, tatkala kita akan diambil roh kita oleh malaikat Israel, summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan apa? Amalan-amalan yang kalian kerjakan. Malaikat Al-Muqarrabin yang selalu setia mendampingi kita, Rafiq
dan adil akan ada di hadapan kita. Maka kita harus yakin dan percaya. Rukun iman ada 6. Amantu billah wa malaikatihi. Setelah kita percaya kepada Allah, harus mampu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Orang yang lalai percaya kepada malaikat Allah pasti akan terjerumus dalam kehidupannya, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah karena dia tidak percaya bahwa di sampingnya ada malaikat Allah, Raqib dan Atid, mencatat kebaikan dan keburukan. Maka wajar korupsi. Dia adalah orang yang lalai terhadap keimanan kepada malaikat Allah. Dia berbuat kecurangan dalam kehidupannya. Dia lalai atas kepercayaan kepada malaikat Allah. Maka nanti jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita dilonjorkan sudah tidak mempunyai daya dan upaya, rohnya sudah ditenggorokan, pintu taubat sudah tertutup, pintu amal sudah tertutup, summa turaddu ila alimil ghaib wasyahadah, yakin dengan alam gaib yang akan kita lihat. Sekarang yang tidak adanya syakaratul maut. Bagaimana dahsyatnya syakaratul maut. Subhanallah. Malaikat Jibril aja tidak kuasa melihat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Dahsyatnya syakaratul maut. Maka di sana jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita melihat dan melihat catatan kebaikan dan keburukan kita, salam jenazah itu berteriak dalam surat Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asyadda wa akun minas salihin. Ya Allah, tangguhkan sejenak kematian kami akan bersedekah, kami akan menjadi orang-orang yang saleh, kami akan berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kesempatan di bulan Ramadan, sisihkan, niatkan dari rumah, siapkan dari rumah untuk berinfak, untuk bersedekah di masjid Al-Qur'an dalam rangka memakmurkan Al-Qur'an dan dalam rangka memakmurkan duafa yang ada di lingkungan ini. Kata Allah, dijawab. Dia meminta dan meminta dipanjangkan usianya, ditangguhkan kematiannya. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sya'atan wa la yasta'khirun. Apabila ajal telah ditetapkan, tidak bisa minta dimajukan dan dimundurkan. Maka dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah, puasa yang berkualitas. Tidak, tadi saya sampaikan kullu amalin mu'adam lahu illa syawm, kecuali puasa itu untukku, aku yang akan menilai dan aku yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Muslim ada 6 langkah dalam rangka berpuasa dengan berkualitas. Secara gamblang saya sampaikan. Yang pertama adalah keikhlasan. Yang pertama adalah keikhlasan tatkala melaksanakan puasa, imanan wa ihtisaban, hanya mengharap ridha Allah. Yang kedua, menjauhkan diri sesuatu yang membatalkan puasa. Tentu harus dibahas. Yang ketiga, harus mampu meninggalkan yang bisa menghapus pahala puasa. Rasulullah SAW menyampaikan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa zu' wa." Berapa banyak umatku melaksanakan puasa, tetapi dia hanya merasakan haus dan lapar, tidak ada nilai di hadapan Allah. Yang keempat, jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat.
Cari perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak usah mempunyai target, harus satu bulan ini hafal, tetapi biasakan membaca. Afdhalul ibadah ummati qira'atul Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Kalau di hari-hari biasa kata Rasulullah, dia membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Di dalam Ramadan yudha'ifa liman yasha, bukan yudha'ifa liman yasha. Allah lipat gandakan sekemampuan semaunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berinfak bersedekah di bulan Ramadan, dijelaskan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali khabbatin sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu khabbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Satu misal biji tumbuh menjadi satu pohon bercabang 7, setiap cabang berbuah 100, jadi 700 kali lipat. Di Ramadan Allah lipatkan lagi 700 kali lipat. Harus yakin itu semua. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, yang kelima, perbanyaklah amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah ma'udhah Allah Subhanahu wa taala lipatkan. Ibadah sunnah menjadi nilai ibadah wajib di hadapan Allah di bulan suci Ramadan. Dan yang keenam, jemaah yang dimuliakan Allah, selalu mengharap dalam kehidupannya kala melaksanakan puasa Ramadan tidak lain hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Yakin segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau kita melaksanakan sesuatu ibadah ria'an nas, riya karena manusia, semuanya akan habis pahala-pahala kita. Tidak ada nilai di hadapan Allah. Innal ladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakun asy-syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Orang-orang yang melaksanakan ibadah riya karena manusia, dia saya yakin sebetulnya tidak percaya kepada Allah. Dia tidak percaya kepada hari akhir, pembalasan dari Allah, dan dia adalah teman-teman syaitan. Dan sebenarnya syaitan adalah musuh yang nyata. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama puasa tahun 1445 Hijriah harus berkualitas. Mudah-mudahan jemaah dimuliakan Allah, dengan kualitas yang kita tingkatkan, termasuk Rasulullah menyampaikan apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang-orang yang beruntung. Apabila puasa tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, berarti kita yang beruntung. Apabila puasa hari ini sama seperti kemarin, itu orang-orang yang rugi. Apabila puasa hari ini, tahun ini lebih jelek daripada kemarin, karena kelalaian kita, ialah orang-orang yang bangkrut, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita dalam surat Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin.
orang-orang yang jahat yang sedang berjuang, berupaya dalam rangka mencari ridha Allah. Fina lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuknya. Wa annallaha ma'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.